Kadang-kadang, ide-ide paling keren itu justru datang dari momen-momen yang paling sulit loh. Nah, ini dia, kisah di balik salah satu buku pengembangan diri yang paling berpengaruh di zaman kita. Yang awalnya bukan dari inspirasi, tapi dari sebuah bencana. Pada hari terakhir tahun kedua saya di SMA, sebuah tongkat pemukul bisbol menghantam muka saya. Kalimat pembuka yang bikin kaget ini datang langsung dari penulisnya, James Clear. Dan ini bukan kiasan ya, ini beneran terjadi. Dan jadi titik awal dari sebuah perjalanan yang luar biasa. Jadi Atomic Habits itu lebih dari sekedar buku kumpulan tips produktivitas. Buku terlaris ini lahir dari pengalaman yang hampir merenggut nyawa penulisnya sendiri, James Clear. Seluruh kerangka kerjanya untuk berubah itu dimulai dari satu momen yang mengubah hidupnya selamanya. Oke, biar kita benar-benar paham kekuatan dari kebiasaan-kebiasaan kecil ini, kita harus mundur dulu ke awal, ke dampak kecelakaan yang mengerikan itu. Ini bukan cuma sekedar benjol di kepala, dampaknya itu parah banget. Bayangin, tengkoraknya retak di beberapa bagian, hidungnya patah sampai bengkok kayak huruf U, kedua rongga matanya retak, bahkan salah satu bola matanya sampai lepas dari tempatnya. Serius, ini ngeri banget. Situasinya memburuk dengan cepat. Di rumah sakit, tubuhnya mulai nggak kuat, dia mengalami kejang-kejang, dan bahkan buat napas, fungsi paling dasar, dia sampai kesulitan. Ini benar-benar pertarungan antara hidup dan mati, menit demi menit. Untuk menyelamatkan nyawanya dan ngasih kesempatan otaknya buat pulih dari pembengkakan yang hebat, dokter nggak punya pilihan lain. Mereka harus menempatkan dia dalam kondisi koma. Situasinya benar-benar di ujung tanduk. Nah, dari titik terendah inilah ceritanya mulai berbalik. Bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal gimana caranya pulih walaupun jalannya panjang dan pelan banget. Terus, gimana dia bisa bangkit dari keterpurukan ini? Semuanya dimulai dari kemajuan-kemajuan yang super kecil. Proses pulihnya itu bukan sulap ya, nggak terjadi semalam. Butuh berbulan-bulan cuma buat bisa jalan normal lagi. Bahkan, setahun setelah kecelakaan, waktu dia coba balik main baseball, dia gagal masuk tim inti. Kebayangkan frustrasinya gimana? Disinilah semuanya berubah. Waktu kuliah di Denison University, dia sadar, ngejar tujuan-tujuan besar yang heboh itu ternyata nggak berhasil buat dia. Jadi, dia ganti fokusnya ke sesuatu yang jauh lebih kecil, jadi 1% lebih baik setiap hari. Inilah cikal bakal dari konsep Atomic Habits. Dan kebiasaan-kebiasaan pertamanya itu sederhana banget. Nggak ada yang ribet sama sekali. Cuma beresin kamar tiap hari, tidur lebih awal biar badannya seger, sama angkat beban beberapa kali seminggu. Tindakan-tindakan kecil dan mendasar inilah yang pelan-pelan jadi fondasi hidupnya lagi. Dan ini keren banget sih kenapa namanya Atomic. Kata atomic itu kan gak cuma berarti kecil banget, tapi juga merupakan sumber energi yang luar biasa besar. Jadi setiap kebiasaan kecil itu, ya kayak atom, kelihatannya sepele, tapi kalau digabungin, wah kekuatannya dahsyat banget. Oke, jadi apa yang terjadi kalau tindakan-tindakan super kecil ini dikumpulin terus-menerus? Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Coba bayangin. 6 tahun setelah kecelakaan yang hampir bikin dia meninggal, James Clear dinobatkan jadi salah satu dari cuma 33 pemain di seluruh Amerika yang masuk tim akademik All-America ESPN. 33. Ini bukti nyata banget kan dari kekuatan akumulasi? Dari yang tadinya gagal masuk tim bisbol SMA, jadi salah satu atlet mahasiswa terbaik di negaranya. Perjalanan ini benar-benar nunjukin kekuatan akumulasi. Dimulai dari cedera parah di SMA, terus dia bangun kebiasaan-kebiasaan kecil pas kuliah. Dari situ, dia mulai berani nulis pengalamannya di tahun 2012, yang akhirnya bikin dia dapat kontrak buku di 2015, dan akhirnya bikin Habits Academy di 2017. Tiap langkah itu jadi pondasi buat langkah berikutnya. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari cerita pribadi James Clear, kita bakal bedah sistem universal yang dia ciptakan. Sebuah sistem yang bisa dipakai siapa aja, termasuk kita semua, buat menciptakan perubahan yang awet. Nah ini nih pertanyaan pentingnya kan, gimana caranya cerita pribadi yang unik banget bisa diubah jadi semacam kerangka kerja praktis yang bisa kita semua pakai? Jawabannya, ternyata ada di sebuah pola dasar. Terobosannya itu pas dia sadar kalau semua kebiasaan, entah itu baik atau buruk, ternyata ngikutin pola yang sama persis. Ini bukan sihir atau soal tekad doang loh, tapi ini adalah sebuah siklus yang bisa kita pelajari, kita pahami, dan bahkan kita rekayasa. Dan ini dia siklusnya, cuma 4 langkah sederhana. Pertama ada petunjuk atau pemicunya, contoh gampangnya, HP kamu getar. Kedua ada gairah atau keinginan, kamu jadi pengen tahu siapa sih yang ngechat. Ketiga, tanggapan, yaitu aksinya, kamu ambil HP dan buka pesannya. Dan keempat, ganjaran atau hasilnya, kamu ngerasa puas karena rasa penasaranmu udah terjawab. Setiap kebiasaan, baik atau buruk, ngikutin pola ini.
Jadi, dengan kita ngerti 4 langkah ini, kita tuh sebenarnya kayak punya buku manual buat diri sendiri. Kita bisa merekayasa kebiasaan baik dengan bikin petunjuknya jadi jelas banget, gairahnya jadi menarik banget, tanggapannya jadi gampang banget, dan ganjarannya jadi memuaskan banget. Ini alat yang super praktis untuk perubahan nyata. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kekuatan yang sebenarnya itu bukan di satu perubahan besar, tapi di konsistensi kita ngelakuin perubahan-perubahan kecil setiap hari, selama bertahun-tahun. Kuncinya ya sabar. Dan dengan itu, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Setelah kita tahu gimana sebuah perjalanan yang mengerikan bisa melahirkan ide yang begitu kuat, pertanyaan terakhirnya adalah, kira-kira perubahan kecil apa, kebiasaan atomik apa, perbaikan 1% apa yang bisa Anda mulai hari ini, yang kalau dikumpulin bisa ngasih hasil yang luar biasa di hidup Anda?